Tahun Baru 2021 Jakarta, Indonesia. Di Jakarta, ibu kota Indonesia, malam pergantian Tahun Baru 2021 terlihat begitu lengang. Kawasan Bundaran HI, Selipi, dan Ancol yang biasanya ramai dipenuhi pesta kembang api kini sepi. Bagaimana dengan perayaan malam pergantian Tahun Baru di kota lain di penjuru dunia? Ada beberapa kota dunia yang tetap merayakan malam pergantian Tahun Baru dengan perayaan pesta kembang api skala lebih kecil dengan jumlah kerumunan yang dibatasi. Perayaan Tahun Baru 2021, Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai menjadi salah satu tujuan wisata orang di seluruh dunia untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler yang digelar di Menara Burj Khalifa yang ikonik. Tahun 2021 ini pertunjukan tetap digelar. Warga dan wisatawan dihimbau untuk menyaksikannya dari kamar hotel, rumah, dan apartemen mereka. Namun ada sebagian warga yang berkerumun di lapangan tak ingin melewatkan pertunjukan ini dengan syarat mereka harus menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Perayaan Tahun Baru 2021, New York, Amerika Serikat. Perayaan malam Tahun Baru di Times Square, New York, Amerika Serikat selalu dipenuhi puluhan ribu orang setiap tahunnya. Mereka bahkan rela berdiri berjam-jam dalam kedinginan menunggu untuk melihat bola kristal yang berkilauan meluncur dari atas gedung saat detik-detik terakhir pergantian tahun. Pemandangan seperti ini tak terjadi di 2021. Meski tetap ada bola kristal dan menghitung mundur pergantian tahun, hanya ada segelintir orang hadir sebagai tamu undangan, termasuk polisi dan petugas kesehatan. Sebagai gantinya, warga New York bisa menyaksikan acara ini di stasiun televisi dari rumah. Di beberapa negara Eropa, pertunjukan kembang api tetap digelar, namun warganya harus menonton dari televisi di rumah. Sejumlah ruas jalan utama pun terlihat lengang, hanya ada polisi yang terlihat berjaga-jaga dan segelintir orang yang dipaksa pulang ke rumah. Perayaan Tahun Baru 2021, Paris, Prancis. Di Paris, Prancis, pertunjukan kembang api digelar di Menara Eiffel. Namun, tak ada warga yang menyaksikan secara langsung di lokasi. Mereka menonton pertunjukan indah ini dari rumah masing-masing. Perayaan Tahun Baru 2021, London, Inggris. Begitu pula di London, Inggris. Sejak tanggal 31 Desember 2020, diberlakukan tingkat pembatasan sosial yang ketat. Warga yang nekat diminta untuk segera pulang ke rumah. Sebagai gantinya, ada syarat khusus pertunjukan kembang api yang bisa disaksikan melalui televisi dan media sosial. Perayaan Tahun Baru 2021, Edinburgh, Skotlandia. Ada yang unik di Edinburgh, Skotlandia. Selain warganya patuh tak keluar rumah, perayaan Tahun Baru 2021 di sana bukan diisi oleh pertunjukan kembang api, melainkan pertunjukan drone terbesar menakjubkan yang merupakan bagian dari festival Hogmanay. Sekitar 150 drone yang dipasang lampu LED terbang membentuk berbagai konfigurasi unik yang diatur oleh aplikasi kecerdasan buatan. Sungguh indah ya pemirsa. Karena situasi pandemi, suasana meriah pergantian malam tahun baru yang biasanya terjadi jauh berbeda dengan tahun ini.
Namun jauh sebelum kondisi pandemi, bagi beberapa negara berikut ini, tak merayakan tahun baru di 1 Januari bukan masalah besar. Karena ada hal lain yang lebih penting, termasuk perayaan tahun baru tanggal tradisional para leluhur. Emang negara mana aja sih yang nggak begitu masalah kalau nggak ada malam tahun baru 1 Januari ini? Arab Saudi baru 2020 rayakan tahun baruan, sisanya dilarang. Wow, heboh ya. Ini beneran di Arab Saudi. Betul pemirsa, ini adalah malam perayaan pergantian tahun baru Masehi di ibu kota Riyadh, Arab Saudi pada Januari 2020 lalu. Arab Saudi memang banyak berubah, bahkan terkesan cukup drastis. Tapi jauh sebelum perayaan tahun baru 2020 lalu, Arab Saudi memang dikenal cukup ketat dalam menegakkan aturan, termasuk untuk urusan tahun baru. Di negara Raja Salman ini, merayakan tahun baru adalah hal yang dilarang. Dan larangan ini tak hanya untuk tahun baru, tapi juga hari Valentine. Alasannya, karena tahun baru dan hari Valentine bukan bagian dari syariat ajaran Islam. Bahkan di 2 hari ini, polisi akan mengecek dan memastikan ke toko-toko dan ke mal-mal bahwa tidak ada toko yang menjual atribut tahun baru dan Valentine loh. Seperti misalnya kembang api, trompet, atau sesuatu yang berbentuk hati berwarna pink dan merah yang menjadi simbol Valentine. Iran, ada tahun baru Persia kuno yang lebih meriah. Berikutnya di Iran, tahun baru 1 Januari di Iran akan terlihat biasa-biasa saja. Pasalnya, sama seperti di Arab Saudi, Iran juga memiliki kalender sendiri, sehingga tidak heran jika beberapa perayaan jatuh di hari yang berbeda dari kebanyakan orang. Di Iran, tahun baru disebut Nowruz, dan tidak jatuh pada tanggal 1 Januari, melainkan 21 Maret. Perayaan Nowruz sendiri merupakan salah satu tradisi peninggalan kebudayaan Iran kuno dan sudah berlangsung sejak 3.000 tahun yang lalu. Jauh lebih heboh dari tahun baru 1 Januari, setiap tahunnya sekitar 300 juta orang Iran dan orang-orang keturunan Persia yang ada di negara lain seperti Tajikistan, Rusia, Turki, Irak merayakan hari Nowruz ini dengan cara mengenakan pakaian tradisional terbaik berwarna-warni. Selain itu, masyarakat Iran akan merayakan tahun baru mereka dengan memakan semangkuk sup mie ash-e-reshteh dan membeli kue atau barang yang namanya dimulai dengan suara ash. Namun ada yang beda di tahun 2020 kemarin. Karena kasus COVID-19 yang cukup tinggi di Iran, tak ada perayaan Nowruz meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira tahun 2021 ini bakalan gimana ya? Semoga kondisinya akan jauh lebih baik. India, Diwali lebih heboh dari 1 Januari. Kebanyakan orang India memang tidak merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari. Tapi sebagai gantinya, mereka memiliki banyak perayaan tahun baru dalam 1 tahun. Sebagai salah satu negara yang memiliki banyak kebudayaan, orang India juga memiliki perbedaan dalam urusan tahun baru. Misalnya saja, festival cahaya atau Diwali yang dirayakan masyarakat Hindu, Sikh, dan Jain pada akhir Oktober atau awal November. Ini merupakan festival paling populer di India. Tahun 2020 ini, festival Diwali jatuh pada 14 November. Rata-rata masyarakat India merayakan momen penting ini di rumah masing-masing. Tak ada kehebohan di jalanan seperti biasanya. Namun lilin serta lampu-lampu indah tetap terpasang di berbagai tempat. Meski sepi, tetap indah ya pemirsa. Walau ternyata Diwali ini tidak dirayakan di semua daerah di India, beberapa daerah lain di India punya perayaan tahun barunya masing-masing. Bangladesh punya perayaan Bengali sebagai ganti tahun baru.
Lain di India, lain juga di Bangladesh. Meski bertetangga, negara satu ini punya tanggal tahun baru sendiri loh. Tahun barunya orang Bangladesh disebut Bangali dan dirayakan pada tanggal 14 April. Di hari Bangali, orang-orang kan bangun pagi, lalu mandi dan memakai pakaian terbaik mereka. Setelah sarapan, orang Bangladesh akan pergi ke taman bersama keluarga dan teman-teman untuk merayakan Bangali. Biasanya perayaan diisi dengan pawai, bernyanyi, menari, saling mengobrol, atau melakukan apapun yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama. Vietnam, perayaan Tet lebih meriah dari Tahun Baru Masehi. Ternyata negara tetangga kita Vietnam juga nggak biasa heboh-heboh merayakan Tahun Baru 1 Januari loh. Mungkin ada yang merayakan, tapi nggak ada apa-apanya dibanding hari Tet. Iya, perayaan Tahun Baru di Vietnam disebut Tet, di mana tak hanya segelintir warganya saja yang ikutan, tapi hampir seluruh warga Vietnam terlibat merayakan Tahun Baru ini. Bukan di tanggal 1 Januari, Tet biasanya dirayakan di akhir Januari atau awal Februari. Saat Tet, orang Vietnam yang tinggal di kota akan pulang kampung untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tradisi lainnya adalah tukar kado yang dilakukan antar anggota keluarga dan orang-orang terdekat. Namun sebelum perayaan Hari H, warga Vietnam biasanya melakukan ritual penguburan kembali atau reburial makam para leluhur mereka. Orang Vietnam percaya penguburan kembali dengan kondisi makam yang lebih bersih dan pantas dari sebelumnya bisa mengantar arwah leluhur mereka ke tempat yang lebih baik. Israel, anti-mainstream. Tahun baru Israel bernama Rosh Hashanah. Perayaan Tahun Baru 1 Januari di Israel memang tidak dilarang, bahkan menjadi hari libur nasional. Namun bagi mereka ada yang lebih spesial, yaitu Tahun Baru Israel yang dikenal sebagai Rosh Hashanah. Rosh Hashanah adalah tradisi Tahun Baru Yahudi kuno. Biasanya dirayakan selama 2 hari untuk memperingati akhir 7 hari penciptaan. Di momen istimewa ini, penduduk Yahudi di Israel akan beribadah dengan khusyuk dan merayakannya dengan meriah bersama keluarga. Salah satu ciri khas yang tak ketinggalan dalam perayaan ini adalah membunyikan trompet dari tanduk domba jantan yang disebut shofar. Ada juga makanan ciri khas yang biasanya selalu ada saat perayaan Rosh Hashanah. Di antaranya kurma, delima, apel, kacang, dan daun bawang yang dicelupkan dalam madu.